dengan materi satunya untuk kelas 2 ke kelas 11 ya. Untuk kelas 11 materinya saya akan bahas tentang baterai, terus kemudian kunci kontak. Untuk pengetahuan dasar ya, di dalam sistem kelistrikan Yogi ada dua bagian ya. Yang pertama wiring harness, kemudian sistem pengamanan. Jadi di dalam wiring harness itu isinya pengkabelan, terus kemudian konektornya, terus kemudian kabel untuk ground sama baut groundnya. Terus kemudian sistem pengamanan ya isinya tentang kotak fuse junction ya. Nah seperti itu, sama relay. Nah nanti kita akan bahas mengenai itu selengkapnya nanti di pertemuan berikutnya. Tapi kali ini saya akan membahas mengenai baterai dan kunci kontak ya. Perhatikan baik-baik. Jadi di dalam sistem kendaraan mobil gitu ya, ada sumber tenaga, sumber tegangan listrik, yaitu dari baterai. Ini ya, baterainya seperti ini. Ini 12 volt ya, 12 volt. Ini fungsinya untuk mensuplai tegangan listrik yang pertama dari aksesoris, yang kedua dari motor starter, yang ketiga ignition coil gitu ya, dari pengapian atau mesin. Nah, fungsinya 3 ya. Nah, ini sumber arusnya yaitu baterai ya. Baterai ini bisa kita lihat bahwa di baterai ini ada kodenya. Di atas juga ada, tapi di sini juga ada nih kodenya 55D26R gitu ya. Nih ya, R. Berarti itu menandakan posisi terminal ya. Oke. Kodenya itu kita jelaskan mengenai bagian-bagiannya. Yang pertama bodi aki atau baterai ini ya, bodi aki. Terus kemudian ada terminal positif, terminal negatif, ya. Terus kemudian ada tutup baterai. Terus kemudian di dalamnya ada air, namanya air cur atau air aki, ya di dalamnya. Terus kemudian di dalamnya juga ada sel-sel, ya di dalamnya juga ada sel-sel. Oke baik, di dalam aki ini ada beberapa sel ya yang di ruang-ruang diberi sekat-sekat. Nah, ada 6 sekat di sini ya, ada 6 sekat. Satu sekatnya berharga 1,5 volt, sehingga 1,5 volt kalikan satu selnya, satu ruangannya berharga 2 volt, sehingga kalau ini ada 6 ruangan berarti 6 kali 2 12 volt. Jadi semuanya harusnya normalnya 12 volt. Ya, itu 12 volt. Terus kemudian di dalam aki ini kita bisa periksa. Ya, kita bisa periksa. Perlakuan pemeriksaannya ada 3 langkah. Yang pertama secara visual. Jadi kita bisa lihat, bisa meriksa secara visual saja, dilihat saja. Yang kedua pemeriksaan berat jenis ya, kita harus pakai ini alat ini hydrometer ya. Terus kemudian yang ketiga pemeriksaan tegangan ya, kita pakai meter ya, atau multimeter tepatnya ya. Multimeter ini sudah dipelajari saya kira di kelas 1 kemarin. Kalau belum hafal ya silakan kalian lihat lagi catatan untuk dari kelas 1-nya gitu ya. Ada pembahasan mengenai alat ukur. Kalau tidak ya nanti kita akan coba ulang kembali sedikit-sedikit. Yang belum paham silakan bertanya saja.
Oke, kita akan lakukan pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan visual. Apa saja yang diperiksa? Yang pertama, bodi baterai. Ya, kita periksa bodi baterai ini, apakah ada yang retak, apakah ada yang rembes gitu ya, pecah, gitu ya, atau bengkak gitu ya, atau membesar gitu ya. Nah, periksa seperti itu. Jadi lihat keliling ini, ada yang rembes atau pecah atau tidak, berarti masih aman, masih bagus ya. Terus kemudian periksa terminal ini ya, terminal ini nih, terminal positif, ini terminal negatif ya. Apakah ini terjadi karat atau pengkristalan yang menghambat jalur tegangan mengalir gitu ya. Ini terlihat masih bagus gitu ya. Tidak ada kristal, tidak ada karat, hanya dilihat saja ya. Terus kemudian kita cek, dilihat juga airnya, air elektrolitnya. Jadi di dalam tadi saya sudah jelaskan bahwa ada air elektrolit di dalam ya. Kita lihat sini nih, ini tidak boleh kurang dari lower level ini ya, harus di antara upper level sama lower level. Jadi lihat sini nih, kalau kurang jelas ya di sini ini ya. Nah, ini kebetulan masih ada di atas, pas tepat di upper level gitu ya semuanya. Terus kemudian kita harus cek ya mengenai kalau kamu mau membuka tutup baterai ini, karena air curnya itu atau air akinya itu bersifat H2SO4 ya, menimbulkan gatal. Jadi kita harus pakai ini ya, majun atau tap. Nah, di dalam kita bisa lihat selnya. Jadi di dalamnya ada sel, itu kita lihat apakah ada kristal atau hancur gitu ya. Apa yang membuat hancur? Ya, selnya tidak terendam air aki gitu ya. Kalau lama-lama terjadi karat, lama lagi hancur ininya, selnya. Kalau sudah hancur ya sudah susah ya, nggak bisa lagi diperbaiki. Nah, itu secara visual. Jadi sekali lagi, secara visual kita bisa ngecek, kita harus ngecek pertama bodi baterai, terus kemudian terminal baterai, terus kemudian air elektrolit ketinggiannya, terus kemudian sel ya. Nah, itu pemeriksaan secara visual. Kemudian berikutnya pemeriksaan berat jenis ya, kita pakai hydrometer seperti ini. Oh ya, sebelum itu tadi ya, jadi di aki ini tadi ada kodenya ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, kodenya di sini misalnya 55D 26R gitu ya. Nah, kita baca N50Z gitu ya. Jadi ini harusnya 50 ampere. Tapi di sini ada R-nya nih ya. Jadi kalau kita bingung, misalnya ini nggak kelihatan nih, nggak ada tulisan plus minusnya gitu ya, kita cukup lihat ini saja nih kodenya. Kalau R berarti sebelah kanan negatif gitu ya. Nah, ini negatif gitu ya. Jadi kalau ini 52R 55D 26R berarti R itu right ya, right itu kanan, berarti kanan negatif gitu ya. Jadi kalau ini sudah hilang, kita lihat kodenya, atau yang lebih besar yang positif. Nah, kita bisa lihat ini lebih besar daripada yang ini. Biasanya yang lebih besar itu yang positif gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini hydrometer ya, ini hydrometer. Ini alat untuk mengukur berat jenis baterai. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Ini untuk flusnya, untuk pompanya, ini pemanjang supaya nanti air elektrolitnya bisa terjangkau. Kemudian ini kaca, bodinya terbuat dari kaca, terus kemudian di dalamnya ada
skala pengukurnya di dalam. Nah, di sini kalau kita bisa lihat hijau gitu ya. Hijau good gitu ya, bagus ya. Jadi yang paling bagus itu yang berada di antara hijau ini. Yang putih ini fair ya, fair. Ya ini yang sedang. Nah, ini yang merah itu yang harus dicas lagi. Jadi ya, yang normal berarti di antara ini ada skalanya juga di sini. 1300 ya. Untuk 1300 untuk yang bagus antara 1275 sampai 1300 ya, ini yang bagus. Kemudian yang normal, yang sedang gitu ya, berada di antara 1250, berada di antara putih. Sisanya apa? Perlu perlakuan khusus, misalnya kurang air ya. Kalau misalnya kita cek berat jenisnya ada di merah gitu ya, berada di merah gitu ya, lalu kita cek ulang ketinggian airnya, air elektrolitnya. Kalau masih penuh berarti itu listriknya yang kurang. Perlakuan lainnya apa? Harus dicas gitu ya. Oke, jadi di sini kita harus mengukur berat jenis di 6 sel ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi saya akan coba untuk mencontohkan saja ya di salah satu di bagian tengah ini ya, sel ketiga saya akan contohkan satu saja, nanti harusnya dilakukan di setiap sel itu ya. Kita buka dulu ini apa namanya, tutup baterai ya. Nah, lakukannya seperti ini ya, pasang seperti ini, terus kemudian dipompa sampai airnya naik ke atas gitu ya. Nah, sampai pelampungnya naik, pastikan, kenapa harus digoyang-goyang seperti ini, pastikan ini tidak nempel ke dinding ya. Kalau sudah mengapung seperti ini ya itu ininya apa namanya. Nah, tinggal kita ceknya posisi lurus seperti ini, baru kita lihat. Nah, ini ada di 1250 ya, 1250 ini masih normal ya tadi. Jadi yang bagus sebetulnya di antara yang hijau ini, tapi ini ada di antara di warna merah ini, di warna putih ini ya, 1250. Nah, ini masih normal. Oke, nah lakukan seperti itu di akan mencontohkan satu saja. Jadi sekali lagi ini apa namanya? Ini berat jenisnya 1250, berada di antara putih ya, berada di antara putih, itu artinya masih normal ya. Sekali lagi yang bagus sebetulnya 200 di antara 1275 sampai 1350 ya. Tapi tadi kalau yang standar ya berada di antara yang itu. Nah, itu pemeriksaan berat jenis yang memakai hydrometer seperti ini nih ya.